Bayangkan kalian lagi main bola di lapangan. Tiba-tiba ada teman yang pemain lain. Wasit langsung lari, kasih kartu merah dan usir dia dari lapangan saat itu juga. Tegas kan? Tapi di pertandingan sebelah ada pemain lain yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah, tapi wasitnya mendadak pura-pura nggak lihat. Dia malah sibuk benerin tali sepatu dan bilang, "Aduh, saya nggak mau ikut campur urusan pribadi kalian." Aneh banget. Tapi itulah gambaran FIFA saat ini. Cepat banget menghukum Rusia saat menyerang Ukraina, tapi mendadak amnesia saat bicara soal serangan Amerika dan Israel ke wilayah lain, termasuk ketegangan panas dengan Iran yang kita lihat sekarang. Kenapa kartu merah FIFA cuma berlaku buat satu sisi? Hari ini kita bongkar standar ganda di balik olahraga paling populer di dunia. Kita mundur ke tahun 2022. Hanya butuh 4 hari setelah Rusia masuk ke Ukraina, FIFA dan UEFA langsung kompak. Rusia, kalian dilarang ikut kompetisi apapun. Nggak ada diskusi panjang, nggak ada mediasi tahunan. Alasannya, demi kemanusiaan dan perdamaian. Oke, kita setuju, perang itu buruk. Tapi poinnya adalah, FIFA membuktikan bahwa mereka bisa dan mampu bertindak tegas secara politik jika mereka mau. Di momen itu, narasi sepak bola harus bersih dari politik langsung dibuang ke tempat sampah. Tapi tunggu, ketegasan ini ternyata ada syarat dan ketentuannya. Sekarang, coba tengok ke arah lain. Federasi Sepak Bola Palestina sudah bertahun-tahun protes ke FIFA. Mereka bilang fasilitas olahraga dihancurkan, atlet mereka terbunuh, dan ada pelanggaran HAM berat. Tapi apa respon FIFA? Sabar ya, kita pelajari dulu. Rapat Dewan FIFA soal sanksi Israel tahun 2024 dan 2025 kemarin ditunda terus kayak janji manis mantan. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? Kita tahu sejarah intervensi mereka di Timur Tengah. Apakah ada sanksi? Boro-boro. Amerika malah jadi tuan rumah utama Piala Dunia 2026. Di sini letak ironinya. Serangan Rusia dianggap invasi yang melanggar nilai kemanusiaan. Tapi serangan di tempat lain seringkali cuma dianggap konflik yang rumit. Jadi standar kemanusiaan FIFA ini sebenarnya pakai kompas moral atau pakai kalkulator keuntungan. Nah, bicara soal standar ganda, kita harus bahas nasib timnas Iran atau tim Meli di Piala Dunia 2026 ini. Mereka sudah berjuang keras dan resmi lolos. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan benar-benar diizinkan menginjakkan kaki di rumput Amerika Serikat? Situasinya sekarang sangat miris. Iran terjebak dalam dilema luar biasa. Di satu sisi, negara mereka digempur. Di sisi lain, kalau mereka mundur karena alasan keamanan atau protes politik, FIFA sudah menyiapkan kado pahit, denda ratusan ribu dolar dan ancaman sanksi jangka panjang. Lucunya, Amerika sebagai tuan rumah punya kendali atas visa. Bayangkan, sebuah timnas bisa dilarang main di turnamen paling bergengsi hanya karena politik visa negara tuan rumah yang sedang berkonflik dengan mereka. Kabarnya, FIFA sudah menyiapkan negara pengganti seperti Irak atau UEA kalau Iran gagal tampil. FIFA seolah nggak mau pusing memikirkan keadilan bagi Iran, mereka cuma mau turnamen jalan terus agar uang tetap masuk. Kenapa FIFA begitu pilih kasih? Jawabannya simpel, uang dan hegemoni. Mayoritas sponsor besar FIFA dan pemegang hak siar terkuat ada di Barat, Amerika, dan Eropa. Menghukum Rusia itu populer dan menjual di mata sponsor mereka. Tapi menghukum Israel atau menyentuh Amerika, itu sama saja dengan bunuh diri secara finansial. FIFA seringkali hanya bergerak mengikuti arus politik negara-negara G7. Kalau Barat bilang A, FIFA biasanya bakal ikutan A. Sepak bola itu dicintai karena kejujurannya. Di lapangan, aturan berlaku sama buat semua orang, nggak peduli seberapa kaya atau kuat klubmu. Tapi di kantor FIFA, aturannya seolah-olah ditulis pakai pensil, supaya gampang dihapus dan diganti sesuai kepentingan politik. Kalau FIFA mau benar-benar menjadi permainan global, mereka harus berhenti jadi wasit yang pilih kasih. Karena pada akhirnya, nyawa di Kiev, Teheran, atau Gaza punya nilai yang sama.
Menurut kalian, apakah adil jika Iran disingkirkan sementara Amerika tetap melenggang sebagai tuan rumah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nos pas résonnent, la terre tremble, les voix s'unissent dans le vent, la coupe du monde, c'est maintenant. De norte a sur la pasión nos llama, fútbol en el alma, fuego en la mirada, baila la gente, vibra el corazón, somos el mundo, la misma canción, un mundo, un sueño, vamos a ganar, cantemos juntos, déjate llevar, la fuerza del pueblo, siente el tambor. México, América, vive.